Hai, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel kami Asika Kashmir Pakistani Wife. Nah, untuk kalian yang baru menemukan channel kami, jangan lupa kalian tonton dulu minimal 2 menit, atau kalian suka tonton sampai habis. Lalu kalian subscribe, like, dan komen. Oke teman-teman, untuk kamu yang sudah stay bersama kami di sini, kalian jangan lupa like komennya dan share di sosial media kalian. Aku ingin bercerita di video kali ini. Aku ingin membahas tentang, biasanya kan yang terkenal itu pria Pakistan yang menyakitin wanita Indonesia, wanita mana saja gitu ya, yang udah kita kenal. Nah, ada nggak sih wanita Indonesia yang menyakitin pria Pakistan? Nggak tahu? Nah, jawabannya ada. Ini kisah nyata loh teman-teman ya, kisah nyata. Dan itu adalah, bisa dibilang kita tuh sudah bertemu. Kita tuh kan istri-istri Pakistani itu kan ada komunitasnya ya, ada grupnya. Dan waktu itu, waktu aku masih dibilang pacaran kayak gitulah ya, masih belum menikah. Nah, ada satu teman aku, dia adik anakku lah ya, adik anakku yang berasal dari sebuah kota. Jadi mereka itu kenalnya enggak dari Facebook, enggak dari sosial media. Mereka itu kenal di kota si perempuan tersebut ya. Karena si Pakistani ini tadi dia terdampar di kota perempuan tersebut. Di pria ini kan dia tidak mempunyai dokumen tuh waktu ke Indonesia, nggak tahulah ceritanya bagaimana. Jadi karena dia itu pandai bahasa Inggris, jadi dia di apa ya, sama pihak imigrasi di kota tersebut tuh jadi sebagai guide orang-orang yang terdampar di kota tersebut. Nah, kemudian karena dia tuh pandai, kita nggak ngerti apa hal, akhirnya dia memiliki dokumen yang mungkin diurus. Nah, bisalah dia berangkat ke Malaysia. Karena Pakistani ini yang terdampar di kota si perempuan ini tadi, dia pemilihnya itu ada di Malaysia teman-teman ya. Dia pemilihnya ternyata orang ada bisnis di Malaysia gitu. Nah, suatu hari karena kita udah saling sharing, kita ketemulah kita di Kuala Lumpur bersama dia. Dan dia bilang itu adalah suaminya gitu, sudah menikah. Mereka sudah menikah di kampung karena nggak ada memiliki dokumen, jadi mereka menikah siri. Nah, untuk itu mereka sembari ke Kuala Lumpur, dia mengambil dokumennya. Si suaminya ini tadi katanya mengurus dokumennya. Aku nggak tahu itu betul apa tidak ya teman-teman. Jadi itu urusan mereka ya. Yang penting aku menceritakan yang aku lihat dan apa yang aku lihat lah gitu kan. Nah, jadi mereka kan sudah suami istri tuh. Nah, aku waktu itu belum suami istri ya. Si pria ini berasal dari Peshawar ya, dia orang Patan ya, orang yang sangat strict banget sukunya itu. Jadi kita banyak cerita di Kuala Lumpur itu ya, banyak cerita tentang adat, kultur, makanan suami gitu kan. Jadi kita saling sharing. Si perempuan ini tadi kalau bicara dia memang rada, kalau kami orang Medan tuh rada sok gitu ya, maksudnya agak tinggi sedikit gitu. Nah, kemudian setelah kami perjumpaan itu tadi kami berpisah. Nah, kami berpisah hanya komunikasi lewat Facebook. Setelah itu aku kehilangan Facebook lamaku, kemudian aku bikin Facebook baru yang bernama Ratu Kashmir. Nah, di situ kita tidak berteman ya teman-teman, tidak berteman. Sudah lama lah ya, sudah bertahun bertahun-tahun kita tidak komunikasi by ataupun by WhatsApp gitu kan.
habis ya, apalagi handphoneku udah kesekian kalinya ganti, number juga sudah ganti, jadi kita nggak tahu lagi. Dan sampai aku pun menikah, punya anak, kita tuh nggak ada komunikasi. Suatu hari aku tuh melihat komenan dia, karena dia nggak ganti nama ya teman-teman, jadi aku tahu nggak ganti nama, dan profil foto dia itu adalah foto dia. Jadi aku klik di komenan seseorang itu, aku klik, ternyata dia. Nah di situ aku kaget teman-teman, aku kaget ya teman-teman ya, ternyata dia sudah ganti suami. Gimana itu? Yang tadinya dia itu bilang si Pakistani ini adalah suaminya, dan ternyata setelah aku mengklik komenan dan melihat profil Facebook seorang itu adalah dia, dan ternyata suaminya bukan dia teman-teman. Suaminya itu adalah dari negara lain lagi. Aku tidak mau menyebutkannya negaranya apa ya teman-teman ya. Jadi dia tuh tidak menikah, dan si Pakistani ini tadi dia kata sudah bercerai, sudah berpisah. Aku tuh sangat shock ya gitu ya, karena aku tahu perjalanan mereka itu bagaimana, perjuangan mereka itu bagaimana menurut cerita dari dia sendiri gitu ya. Sangat-sangat luar biasa lah apa yang diceritakan dia waktu itu. Jadi aku makanya kaget, kenapa kok suaminya berbeda dari negara lain gitu ya. Tapi memang suaminya itu yang dari negara lain itu duitnya banyak ya, mereka buka usaha di kota si perempuan ini tadi, dan mereka sudah memiliki anak teman-teman. Nah jadi yang aku pikirkan itu, apakah dulu mereka itu beneran menikah atau tidak. Nah itu yang aku pikirkan, tapi sudahlah ya, nggak usah dipikir-pikirkan kali. Di sini aku bukan mau menceritakan seseorang, cuman ini pengalaman. Jangan aku tidak membela siapa-siapa di sini ya, cuman kebanyakan kita kan yang disakitin gitu ya sama pria Pakistan. Nah ternyata ada juga loh seorang perempuan Indonesia yang menyakitin pria Pakistan. Nah setelah kejadian itu, aku kan kehilangan Facebook yang lama ya, dan aku otak-atik, ternyata aku bisa mengembalikan Facebook lamaku itu. Aku tengoklah isi dari inbox ya, dari messenger. Ternyata banyak orang messenger aku, termasuk mantan suaminya yang orang Pakistani itu. Nah dia bilang gini, kakak, assalamualaikum kakak, apa kabar, katanya kan. Aku ingin cerita dengan kamu kakak. Dia telah meninggalkan aku setelah aku mengirimkan uang sekian kepada dia. Jumlahnya itu kalau yang disebutnya itu sangat besar ya teman-teman ya, besar ya teman-teman. Jadi oh ya, kenapa kalian berpisah, kenapa kalian bercerai? Aku bilang, ada masalah apa, penyebabnya apa, aku bilang gitu. Karena dia kan sudah kenal dengan aku ya, kita sudah pernah jumpa gitu. Terus dia bilang hanya sedikit masalah saja, sedikit masalah, dia sudah memperbesarkannya. Pertama dia baik-baik, dia minta uang, aku kirim. Setelah aku mengirim uang yang terakhir itu yang nominalnya sekian, 2 hari kemudian dia langsung blokir aku kakak, katanya. Jadi aku bagaimana kakak, aku tuh sangat sayang sama dia kakak, aku sudah kenal dengan ibunya, orang tuanya, tapi gimana ya kakak, aku malu sama keluargaku, karena kita orang sudah tahu semua kalau dia itu adalah istri aku kakak, kayak gitu. Aku tuh mau buat apa teman-teman, aku mau buat apa coba. Aku hanya bisa bilang, di sini aku pun sudah lost kontak dengan si perempuan itu, aku nggak bisa membantu kamu, dan aku nggak bisa kasih solusi buat kamu. Cuman aku bisa mendoakan semoga kau mendapatkan perempuan yang lebih baik lagi dari dia, aku bilang dengan dia. Nah jadi yang aku nggak habis pikir kakak, kata dia, kenapa dia setelah aku kirimnya uang dia langsung blokir aku. Padahal aku tuh ikhlas memberinya.
kakak tahu nggak, kata dia gitu kan, aku sudah cek semuanya dan ternyata dia sudah menikah, dia meninggalkan aku kakak, dia betul-betul perempuan yang selama ini aku pikir dia baik kakak, katanya kayak gitu kan. Nah jadi aku bilang gini, iya sih, dulunya sih aku memang kenal dia tuh ya, dia tuh perempuan yang oke, yang baik, aku pikir ya cocok lah buat kamu, aku bilang kayak gitu kan dengan dia. Tapi ternyata enggak. Nah gitu teman-teman, akhirnya si laki-laki ini tadi dia sedih menceritakannya gitu kan. Ya apa ya, yang tadinya kan mereka itu kan sudah katanya saling sudah kenal. Aku juga tahu keluarga si laki-laki ini juga sudah menerima si perempuan ini tadi ya, udah video call, udah kirimin baju-baju. Dan di Malaysia ini juga pemilih si laki-laki itu banyak loh teman-teman, dan mereka udah tinggal di bersama si saudara si cowok ini tadi ya, cowok Pakistan ini tadi. Makanya aku heran kenapa dia bisa meninggalkan dan menikah sama orang negara lain. Aku pikir mereka langgeng gitu ya, ternyata tidak. Dan ternyata si perempuan ini tadi setelah mendapatkan uang ditinggalkannya gitu. Nah jadi tidak semua ya teman-temannya, pria Pakistan itu banyak menyakiti wanita-wanita Indonesia, dan ada juga ternyata yang tersakiti oleh wanita Indonesia. Jadi gimana ya, jadi kesimpulannya tidak semua lah ya pria Pakistan itu jahat gitu ya teman-temannya, tidak semua, bukannya aku membela mereka, tapi memang kebanyakan ya menyakiti. Jadi itulah sekilas cerita tentang pria Pakistan yang disakiti oleh wanita kita ya teman-teman ya, katanya itu bukan dari ini, itu fakta ya, aku sendiri yang mendengarnya, jadi aku ceritakan di sini. Kasian juga sih sebenarnya nengok dia. Sekarang aku udah benar-benar lost kontak dengan mereka, dan aku nggak tahu lagi si pria Pakistannya itu di mana, dan aku juga nggak mau tahu. Yang penting ya semoga kita doakan, semoga dia mendapatkan wanita impiannya ya teman-teman ya. Oke, untuk video kali ini itu dulu ya teman-teman. Thank you for watching. Jangan lupa kalian subscribe, like, dan komen di video aku ya. Jika kalian suka, komen ya teman-teman, biar jam tayang aku ini cepet naik ya. Cepet naiknya jam tayang itu kalau aku ngevlognya di Pakistan itu sangat cepat, itu cius. Tapi kalau masih dalam bilik-bilik ini aja, dalam kamar-kamar ini aja ya macam inilah, but it's okay. Bye bye.